Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Ivan Arfani dengan NPM 0117075291. Ini saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang moral etika dan tata kelola perusahaan. Pengertian dari moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Pengertian dari etika. Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran, atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun oleh kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Pengertian etika menurut para ahli, menurut Kapertens, menyimpulkan, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku manusia. Terus, menurut Dr. O.P. Simorangkir, menerangkan bahwa etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Terus menurut Profesor Dr. Franz Magnus Zeno, menyimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Macam-macam etika. Macam-macam etika dibagi menjadi 4. Yang pertama, etika berdasarkan jenisnya. Menurut jenisnya, ada etika normatif dan etika deskriptif. Yang pertama, etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan sebagai perilaku atau perbuatan. Menurut etika deskriptif yaitu jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu kejar. Terus berdasarkan cakupannya, menurut cakupannya ada 2 jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Etika khusus tersebut merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral. Terus etika umum yaitu merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Berdasarkan lingkungannya, etika dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etika individual, yang kedua ada etika sosial. Etika individual yaitu jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap atau kewajiban perilaku seseorang individu terhadap umat manusia. Berdasarkan sumbernya, etika dibagi menjadi 2. Yang pertama ada etika teologis, yang kedua ada etika filosofis. Etika teologis yaitu jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan atau suatu agama tertentu. Terus etika filosofis yaitu jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau bersifat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis. Pengertian dari tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. Aspek tata kelola perusahaan
Yang pertama, hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikannya. Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi. Yang kedua, ada perilaku setara terhadap pemegang saham, yaitu seluruh pemegang saham asing harus diperlakukan setara atau tidak dibanding-bandingkan. Yang ketiga, peran stakeholder dalam corporate governance, yaitu hak-hak para pemangku kepentingan stakeholder harus diakui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerjasama aktif antara perusahaan dan para stakeholder harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan. Yang keempat, ada disclosure dan transparansi. Disclosure atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan governance perusahaan. Yang terakhir, ada tanggung jawab pengurus perusahaan, yaitu pengawasan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategis terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Manfaat dari tata kelola perusahaan. Yang pertama, mengurangi biaya modal sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik untuk menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. Yang kedua, menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. Yang ketiga, mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Terima kasih.